Coba deh, pikirin ini sebentar. Gimana kalau semua aturan yang kita kenal, soal karir, soal duit, bahkan soal bahagia, itu ternyata bisa dihack. Nah, menurut buku The Code of the Extraordinary Mind, kita tuh nggak cuma bisa, tapi kita wajib nulis ulang aturan mainnya. Wow, kutipan dari Steve Jobs ini bener-bener nonjok kan? Idenya itu loh bahwa kita ini bisa ngebentuk ulang dunia di sekitar kita. Dan penulis buku ini, Vishen Lakhiani, dia ngalamin momen pencerahan ini dengan cara yang personal banget dan dramatis. Coba bayangin deh kontrasnya. Dia ada di puncak dunia teknologi, lagi di rumahnya Bill Gates loh. Tapi di dalam hatinya dia ngerasa kayak penipu ulung. Dan inilah titik awal perjalanannya buat ngebongkar ilusi kesuksesan yang kita semua kejar. Jadi, kenapa dia bisa ngerasa kayak penipu? Perasaan itu muncul dari kesadaran yang, wah, bikin kaget. Karena kalau dilihat dari luar, Vision ini udah sukses banget. Dia udah centang semua kotaknya. Universitas top, kerjaan impian, lengkap. Tapi, dia sadar, semua kerja kerasnya itu cuma buat manjat tangga yang salah. Tangganya nyender di tembok yang keliru. Nah, ini pertanyaan inti dari buku ini buat kita semua. Pernah nggak sih ngerasa udah ngikutin semua aturan, tapi kok ujung-ujungnya sadar kayaknya kita main di game yang salah? Banyak loh dari kita yang ngejar tujuan yang ditentuin sama masyarakat, gelar, jabatan, status, tanpa pernah diam sejenak buat nanya ke diri sendiri, ini beneran yang gue mau nggak sih? Oke, jadi kenapa kita bisa kejebak main di game yang salah? Jawabannya ada di konsep gede pertama dari buku ini. Namanya Culturescape. Anggap aja ini kayak The Matrix. Ya, beneran. Matrix tak kasat mata yang diam-diam ngebentuk cara kita mikir soal segalanya. Culturescape ini pada dasarnya adalah software yang jalan di background pikiran kita. Software ini diwarisin turun-temurun dari generasi ke generasi. Dialah yang ngedikte apa itu normal, apa itu sukses, apa itu baik. Dan persis kayak ikan yang nggak sadar sama air, kita sering banget nggak sadar kalau kita lagi berenang di dalam culturescape ini. Oke, biar lebih gampang ngertinya, kita perlu bedain dua jenis kebenaran. Pertama, ada kebenaran absolut. Ini fakta fisika yang nggak bisa diganggu-gugat. Api itu panas, gravitasi itu nyata. Titik. Tapi ada juga yang namanya kebenaran relatif. Nah, disinilah sebagian besar aturan hidup kita berada. Pernikahan, karir, bahkan duit, itu semua cuma ide, cuma kesepakatan bareng. Dan disinilah letak kekuatannya. Karena ini cuma kesepakatan, aturannya bisa diubah. Nah, kalau Culturescape itu sistem operasinya, berarti di dalamnya banyak banget program-program jadul yang perlu di-uninstall. Dan penulis buku ini punya nama yang keren dan jujur aja sedikit provokatif buat program-program jadul ini. Dia menyebutnya BRULE. BRULE itu singkatan dari, bullshit rule. Aturan omong kosong. Ini adalah aturan-aturan yang kita adopsi dari Culturescape, yang mungkin dulu ada gunanya, tapi sekarang udah kadaluarsa, udah nggak relevan. Aturan-aturan ini justru jadi penghambat potensi kita. Anggap aja ini virus di dalam software sosial kita. Oke, kita lihat yuk beberapa contohnya, dan coba deh jujur sama diri sendiri, mana nih yang masih nyangkut di pikiran Anda. Misalnya, Brule kalau gelar sarjana itu jaminan sukses. Masih percaya? Atau Brule kalau nikah itu harus sama orang dari suku atau agama yang sama. Atau yang ini nih, favorit banyak orang. Brule kalau kerjaan itu harus sengsara dulu baru dianggap berharga. Ini semua ide-ide yang udah mendarah daging banget kan? Padahal ya ini juga yang mungkin nahan kita selama ini. Oke, kita udah tahu masalahnya. Ada Culturescape, ada Brulis. Sekarang pertanyaannya, gimana cara keluarnya? Gimana cara kita ngehack sistem ini? Nah, disinilah kita mulai ambil alih setir. Buku ini nyebutnya rekayasa kesadaran atau consciousness engineering. Dan ini dia, peta jalannya. Kerangka kerja yang jelas banget dan bisa langsung dipraktekin dari buku ini. Jadi, ini bukan cuma soal ngeritik sistem yang ada ya, tapi soal ngebangun sistem internal kita sendiri. Ini benar-benar peta buat jadi arsitek dari realitas hidup kita. Intinya tuh gini, rekayasa kesadaran itu adalah proses di mana kita secara aktif milih keyakinan apa dan kebiasaan apa yang mau kita install di pikiran kita. Jadi bukannya pasrah nerima software bawaan dari Culturescape, kita justru jadi hacker pikiran kita sendiri. Kita yang milih, kita yang upgrade program internal kita. Keren kan? Mau bukti seberapa dahsyatnya ini? Ada satu studi yang luar biasa banget ke para pelayan hotel.
Gini ceritanya, satu kelompok pelayan cuma dikasih tahu kalau pekerjaan mereka sehari-hari itu setara sama olahraga di gym. Hasilnya, tanpa ngubah apapun, nggak ada diet baru, nggak ada olahraga tambahan, kelompok itu berat badannya turun dan tekanan darahnya juga turun. Gila kan? Cuma karena keyakinan mereka diubah. Ini bukti kalau pikiran kita benar-benar bisa ngebentuk realitas fisik kita. Oke, jadi apa yang terjadi kalau kita udah jago banget nih soal rekayasa kesadaran? Kita akan mencapai sebuah kondisi puncak yang disebut buku ini membengkokkan realitas atau bending reality. Dan dengerin ya, ini bukan fiksi ilmiah kayak di film-film, ini adalah kondisi psikologis yang beneran bisa kita capai. Yuk, kita bedah model ini. Banyak orang ada di kuadran kanan atas. Mereka punya visi gede buat masa depan, tapi hidupnya selalu stres dan cemas ngejar itu. Nggak pernah bahagia sekarang. Terus, ada juga yang di kiri bawah. Mereka happy-happy aja dengan keadaan sekarang, tapi nggak punya visi. Akhirnya hidupnya stagnan, gitu-gitu aja. Nah, sweet spotnya, titik ajaibnya, ada di kanan bawah. Membengkokkan realitas. Inilah inti dari kondisi membengkokkan realitas. Artinya, kita bahagia saat ini, di momen ini. Tapi di saat yang sama, kita punya visi masa depan yang keren, yang narik kita buat maju. Jadi, kebahagiaan itu nggak ditunda-tunda sampai tujuannya tercapai. Kita menikmati perjalanannya, bukan cuma nungguin garis finishnya. Nah, setelah kita bisa membengkokkan realitas, ada langkah terakhir yang penting banget, yaitu mengarahkan kekuatan ini untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Fokusnya geser dari sekedar ngejar tujuan pribadi menjadi sebuah misi, sebuah panggilan hidup. Kutipan ini benar-benar ngejelasin bedanya karir dan panggilan. Karir itu tangga yang kita panjat, tapi panggilan itu adalah misi yang narik kita. Orang-orang paling luar biasa di dunia itu nggak didorong sama jabatan atau gaji. Mereka ditarik sama kontribusi yang pengen mereka kasih ke dunia. Terus gimana caranya nemuin misi kita? Mulai aja dengan 3 pertanyaan penting ini. Dan perhatiin ya bedanya. Pertanyaannya bukan apa yang mau saya dapetin, tapi lebih ke saya mau jadi orang seperti apa, dan apa yang mau saya kasih ke dunia. Inilah kompas yang bakal nuntun kita ke panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan yang diajukan buku ini buat Anda. Setelah kita sadar kalau kita bisa nulis ulang aturan main, bisa merekayasa kesadaran kita, dan bahkan membengkokkan realitas, pertanyaan terakhirnya adalah, mau kita pakai buat apa kekuatan itu? Apa misi Anda?